Cermin besar di kamar itu memantulkan sosok perempuan muda berusia akhir 20-an dengan gaun satin krem yang membalut tubuhnya sempurna. Rambutnya disanggul elegan, bibirnya berwarna merah marun, dan matanya menatap dirinya sendiri dengan kepuasan. Dialah Rania, istri dari pengusaha muda sukses bernama Baskara Dirgantara, pria yang bagi banyak orang tampak sempurna. Rumah besar mereka di kawasan elit Jakarta Selatan berdiri megah dengan halaman luas, mobil sport berjejer di garasi, dan interior yang serba mahal. Lampu gantung kristal di ruang tamu, sofa impor, sampai perabotan dapur dari Eropa, semua adalah simbol kesuksesan Baskara. Namun di balik kemewahan itu, cinta mereka tak pernah benar-benar hidup. Rania menikah dengan Baskara bukan karena cinta, tapi karena kenyamanan, sesuatu yang lebih nyata dan terasa di rekening bank ketimbang di dada. Sejak awal ia tahu, Baskara adalah tiket menuju kehidupan yang tak lagi kekurangan. Dan memang, selama 3 tahun pertama pernikahan, hidupnya penuh kemewahan. Setiap akhir pekan dihabiskan di restoran mahal, liburan ke Bali atau Singapura, dan setiap kali ulang tahun, selalu ada perhiasan baru. Baskara bukan pria romantis, tapi ia pekerja keras. Ia tak punya banyak waktu untuk duduk berdua dengan istrinya, apalagi sekadar menonton film di rumah. Ponsel dan laptop selalu menemaninya, bahkan di meja makan. Ia membangun perusahaan properti dari nol, dan kini mempekerjakan ratusan orang. Ia mencintai pekerjaannya hampir seperti ia mencintai Rania, bahkan mungkin lebih. Namun bagi Rania, perhatian itu tak pernah cukup. Ia ingin lebih. Suatu sore, Rania duduk di taman belakang rumah sambil menyesap kopi. Di tangannya ada ponsel dengan layar menyala menampilkan aplikasi belanja online. Ia menatap tas branded yang baru saja dirilis dan tersenyum tipis. Home, 20 juta. Tidak mahal untuk ukuran ini, gumamnya pelan. Tak lama, suara pintu geser terdengar. Baskara keluar dari ruang kerjanya, masih mengenakan kemeja biru langit yang digulung sampai siku. Wajahnya tampak letih, tapi ada senyum hangat saat melihat Rania. Lagi belanja lagi, tanyanya lembut. Rania mengangkat alis. Iya, kenapa? Uangmu kan masih banyak. Baskara tertawa kecil. Bukan soal banyak atau tidak, sayang. Tapi, kamu kan baru beli 2 minggu lalu. Rania menatapnya tajam. Kalau kamu keberatan, bilang aja sekalian. Aku gak minta, kok. Aku bisa pakai kartuku sendiri. Ran, aku cuma. Udah, gak usah dibahas, potongnya ketus, lalu masuk ke rumah dengan langkah cepat. Baskara hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu Rania bukan tipe istri yang penyabar. Tapi ia berusaha memaklumi, berpikir bahwa semua akan berubah seiring waktu. Ia mencintai Rania, meski tak pernah tahu apakah wanita itu mencintainya dengan tulus. Di lingkungan rumah mewah itu, Rania dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kesombongannya. Ia selalu datang ke acara ibu-ibu kompleks dengan pakaian paling mahal, membawa tas terbaru, dan berbicara dengan nada tinggi. Suamiku baru pulang dari Singapura, katanya suatu kali sambil memamerkan gelang berlian. Dia sibuk banget, tapi masih sempat beliin aku hadiah ini. Beberapa ibu-ibu hanya saling pandang dan tersenyum kecut. Mereka tahu, Rania suka membanding-bandingkan. Wah, hebat ya, Bu Rania. Tapi kasihan juga, suaminya pasti capek banget kerja terus, ujar salah satu ibu dengan nada halus. Rania menegakkan kepala. Capek itu biasa. Namanya juga pengusaha sukses. Kalau gak kerja keras, ya gak bisa kaya. Senyum sinis di wajahnya membuat beberapa orang menahan tawa pahit. Namun bagi Rania, itu bukan kesombongan. Itu pembenaran. Ia merasa pantas hidup seperti itu, karena menurutnya, ia sudah berkorban menjadi istri pengusaha yang jarang punya waktu untuknya. Malam itu, hujan turun deras.
Rania sedang menonton drama Korea di ruang tamu ketika Baskara tiba-tiba datang menghampiri. "Ran, besok aku ada rapat penting sama investor dari luar negeri. Aku butuh kamu ikut, biar mereka lihat sisi keluarga kita juga." Rania mengerutkan dahi. "Aku? Ngapain aku ikut-ikut rapat? Cuma makan malam kok. Formalitas aja. Ah, males. Aku gak suka acara yang kaku gitu. Lagian aku udah janji sama temen mau spa." Baskara diam sesaat. Ia ingin memaksa, tapi tahu percuma. "Ya udah, kalau begitu aku pergi sendiri." Ketika Baskara masuk ke ruang kerjanya, Rania menatap punggung suaminya dengan tatapan datar. Dalam hatinya, ia berbisik, andai aja aku dulu nikah sama pria yang lebih romantis, bukan cuma sibuk kerja. Keesokan harinya, Rania mendapat kabar dari pembantunya bahwa Baskara berangkat pagi-pagi ke kantor. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Saat duduk di meja makan, ia melihat amplop kecil di atas piringnya. Tulisan tangan Baskara di sana membuatnya penasaran. "Untuk istriku, Rania. Aku tahu aku belum jadi suami yang sempurna, tapi aku selalu ingin kamu bahagia. Cintaku mungkin gak sering terlihat, tapi aku berjuang setiap hari buat kamu. Baskara." Rania membaca surat itu cepat-cepat, lalu meletakkannya begitu saja di meja. Ia tak merasa haru. Ia malah menganggapnya basa-basi. "Kalau dia benar cinta, kenapa gak bisa ngertiin aku?" gumamnya kesal. Malam itu, Rania tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar dan berpikir. Hidupnya memang mewah, tapi kenapa terasa hampa? Ia punya segalanya, rumah, mobil, uang, dan perhiasan. Tapi setiap kali melihat pasangan lain yang tertawa bersama, ia merasa iri. Namun perasaan itu bukan tentang cinta. Ia hanya ingin diperhatikan, disanjung, dan dimanja. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari Baskara. Pagi harinya, ia berdiri di balkon lantai 2 sambil menatap Baskara yang sedang bersiap ke kantor. "Jangan pulang malam, ya," katanya pelan. Baskara tersenyum. "Kamu gak perlu khawatir. Aku cuma rapat bentar." "Rapat, rapat, rapat. Kerjaan terus aja yang penting buat kamu," jawab Rania dingin. Baskara menatapnya sejenak. "Aku kerja buat kita, Ran." "Buat aku, atau buat egomu?" balas Rania dengan nada sinis. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan masuk ke kamar. Baskara berdiri lama di depan pintu mobilnya, memandangi rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang paling hangat di dunia. Tapi kini, rumah itu terasa dingin dan asing. Malam berikutnya, Baskara pulang lebih cepat. Ia ingin menghabiskan waktu dengan istrinya, berharap bisa memperbaiki suasana. Ia membawa bunga mawar putih kesukaan Rania dan sekotak kecil kalung berlian. Namun saat membuka pintu rumah, suasana sepi. Lampu ruang tamu redup. Ia mencari ke seluruh ruangan, tak ada Rania. Pembantu mengatakan ia keluar sejak sore bersama teman-temannya Kemal. Baskara duduk di sofa, memandangi bunga di tangannya. Ia tahu, sesuatu dalam rumah tangganya mulai pudar. Ia mulai menyadari, cinta yang ia pelihara seorang diri kini layu perlahan. Sementara di sisi lain kota, Rania sedang tertawa bersama teman-temannya di sebuah kafe mewah. Ia tampak bahagia, tapi di balik tawa itu, ada kehampaan yang mulai tumbuh, sesuatu yang kelak akan menyeretnya ke jurang paling dalam. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang. Salah satu proyek besar perusahaan Baskara gagal total karena mitra bisnisnya kabur membawa dana investasi. Itu menjadi pukulan telak. Arus kas tersendat, beberapa proyek terhenti. Baskara berusaha tenang, tapi malam-malamnya penuh kecemasan. Ia jarang tidur, tekanan darahnya naik, dan tubuhnya mulai melemah. Suatu pagi, ia jatuh pingsan di kantor. Karyawan panik, dan setelah dibawa ke rumah sakit,
Dokter mengatakan Baskara mengalami kelelahan berat dan gangguan jantung ringan akibat stres. Rania datang ke rumah sakit dengan wajah datar. "Jadi kamu jatuh pingsan karena kerja kebanyakan," katanya tanpa nada cemas. Baskara tersenyum lemah. "Aku harus berjuang, Ran. Kalau bukan aku, siapa lagi yang jaga semuanya?" "Ya tapi kalau kamu sakit, semua juga hancur," balas Rania ketus. "Makanya aku butuh kamu di sampingku." Rania hanya menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, kalau Baskara jatuh, apakah hidupku juga ikut jatuh? Pertanyaan itu menjadi benih dari niat buruk yang akan tumbuh di hatinya kelak. Pagi itu Rania duduk di meja makan dengan wajah masam, memainkan sendok di cangkir kopinya. Sementara Baskara menatap laporan keuangan di laptopnya dengan dahi berkerut. "Ran," ucapnya pelan tanpa menoleh, "bulan ini kita harus hemat dulu. Proyek Green Valley di Tangerang macet. Investor utama mundur. Jadi, aku harus tahan dulu uang keluar." Rania mengangkat wajahnya dengan alis berkerut. "Hemat? Maksudmu gimana?" "Untuk sementara jangan belanja barang-barang mewah dulu. Aku juga rencana tunda liburan tahun ini." Nada Baskara tenang, tapi Rania seperti mendengar kabar buruk dunia. "Serius kamu? Aku udah janji sama teman-teman buat ke Bali bulan depan. Semua udah siap, tinggal bayar hotel aja." "Ran, dengar dulu. Gak, aku gak mau tahu. Kamu tuh kerja keras katanya buat keluarga, tapi giliran aku mau nikmatin dikit malah dilarang." Baskara menutup laptopnya pelan. "Aku cuma minta sabar sebentar. Perusahaan lagi goyah." Rania tertawa kecil, getir. "Ya ampun, baru juga sekali goyah, udah kayak kiamat. Kamu tuh bos, Baskara. Masa kalah sama masalah kayak gitu?" Kata-kata itu menampar harga diri Baskara lebih keras dari pukulan manapun. Ia diam. Tapi di dalam dadanya, ada rasa sakit yang tak terucap. Hari-hari berikutnya, rumah itu makin dingin. Rania jarang berbicara dengan suaminya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, menggulir media sosial, iri melihat kehidupan orang lain yang tetap glamor. Sementara Baskara lebih sering di kantor, berjuang menstabilkan keuangan perusahaan. Tapi semakin ia berusaha, semakin banyak tekanan datang. Beberapa karyawan kunci mengundurkan diri, proyek tertunda, dan beberapa investor mulai meragukan kredibilitasnya. Dalam kekacauan itu, ada satu orang yang masih setia di sampingnya, Rico, tangan kanan sekaligus manajer kepercayaannya. Rico masih muda, energik, pandai bicara, dan punya harisma alami yang membuat banyak karyawan kagum. Baskara sering bilang, kalau bukan karena Rico, mungkin perusahaan ini udah tumbang dari kemarin. Namun takdir kadang punya cara aneh untuk berbalik arah. Suatu siang, Rania datang ke kantor Baskara tanpa memberi kabar. Ia mengenakan blazer putih dan kacamata hitam, terlihat seperti sosialita yang tersesat di dunia kerja. Setibanya di lobi, resepsionis berdiri cepat. "Selamat siang, Ibu Rania." Rania hanya mengangguk kecil dan berjalan dengan langkah anggun menuju lift. Begitu pintu terbuka, pandangannya langsung bertemu dengan seorang pria yang baru saja keluar, Rico. Ibu Rania? Wah, saya kira ibu masih di rumah." "Selamat siang," ucap Rico sopan, senyumnya ramah dan hangat. "Oh, kamu Rico, ya? Aku sering dengar nama kamu dari Baskara," balas Rania sambil melepas kacamatanya. Rico tertawa kecil. "Wah, saya jadi malu. Mudah-mudahan yang diceritakan hal baik, ya?" Rania tersenyum samar. Tergantung. Soalnya sekarang dia sibuk banget, aku aja kalah sama perusahaannya." Nada suaranya lembut, tapi matanya berbinar aneh, bukan tatapan istri bos pada bawahan, tapi seperti seorang wanita yang baru menemukan sesuatu yang menarik. Rico sempat terdiam, tapi cepat menutupi dengan sopan santun. "Kalau begitu, saya antar ibu ke ruang Pak Baskara." Sejak pertemuan itu, Rania mulai sering ke kantor. Awalnya alasan klasik, nganterin makan siang buat Baskara. Tapi anehnya, setiap kali datang, Baskara selalu sedang rapat.
Maka, yang menemaninya di ruang tamu kantor adalah Riko. Mereka berbincang ringan tentang cuaca, pekerjaan, bahkan hal-hal pribadi. "Riko, kamu udah nikah?" tanya Rania suatu siang sambil menyeruput teh. "Belum, Bu." "Belum nemu yang cocok," jawab Riko dengan senyum tipis. "Kalau cewek kayak apa yang kamu suka?" pancing Rania, suaranya lembut tapi berisi. Riko terkekeh. "Yang sederhana aja. Gak perlu cantik banget, yang penting bisa ngerti dan mau jalan bareng pas susah maupun senang." Rania menatap wajahnya lama. Kata, susah maupun senang, menancap di pikirannya. Ia merasa seakan sedang dinilai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari suaminya. Hari itu, ketika pulang ke rumah, wajahnya masih terbayang senyum Riko. "Kenapa aku kepikiran dia terus?" gumamnya di depan cermin. Tapi di sudut bibirnya, muncul senyum kecil yang tak bisa ia tahan. Sementara itu, Baskara semakin jatuh dalam tekanan. Tubuhnya sering demam, kepala pusing, dan dadanya nyeri. Dokter menyarankan istirahat total, tapi bagaimana bisa? Perusahaan sedang di ujung tanduk. Malam-malamnya dipenuhi suara batuk dan lelah. Di sisi ranjang, Rania hanya memandangi layar ponsel, tak lagi peduli. "Ran," suara Baskara pelan. "Kalau nanti aku gak bisa bangkitin perusahaan ini, kamu harus kuat, ya?" Rania menoleh cepat. "Ngomong apa sih kamu? Aku gak mau hidup miskin, Bas. Kamu tuh jangan nyerah kayak gitu." "Aku gak nyerah, Ran. Aku cuma minta kamu tetap di sampingku, apapun yang terjadi." Rania menarik napas panjang dan berdiri. "Aku capek dengar kalimat kayak gitu. Aku nikah sama kamu bukan buat hidup susah." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dada Baskara. Ia hanya bisa terdiam, menatap punggung istrinya yang berlalu ke kamar sebelah. Hari-hari berlalu. Baskara lebih sering di rumah karena kondisinya menurun drastis. Ia kini hanya mampu berbaring di tempat tidur, tubuhnya lemah, tapi pikirannya masih berjuang. Rania mulai jarang di rumah. Ia bilang butuh udara segar, padahal semakin sering bertemu Riko. Riko, meski tahu itu salah, membiarkan Rania mendekat. Ia mulai terbuai perhatian yang diberikan wanita itu. "Aku kasihan lihat kamu, Riko," ucap Rania suatu sore di sebuah kafe sepi. "Kamu kerja keras buat Baskara, tapi apa kamu dapat penghargaan?" Riko tersenyum miring. "Saya gak pernah mikir gitu, Bu." "Jangan panggil aku ibu, panggil aja Rania," katanya lembut. Sejak itu, batas di antara mereka mulai kabur. Mereka bertukar pesan setiap hari. Rania mulai curhat tentang rumah tangganya, dan Riko menjadi tempat pelarian emosinya. Lama-lama, pertemuan mereka bukan lagi soal pekerjaan, tapi soal perasaan, atau setidaknya yang mereka anggap begitu. Suatu malam, hujan turun deras. Baskara terbaring di kamar, menggigil karena demam tinggi. Ponselnya berdering berkali-kali, tapi bukan dari Rania. Ia mencoba menelepon istrinya, tapi tak diangkat. Sampai akhirnya pukul 11 malam, pintu rumah terbuka. Rania masuk. "Dari mana aja, Ran?" Suara Baskara lemah, nyaris berbisik. "Dari luar." "Kenapa?" Jawabnya datar. "Aku butuh kamu di sini, tolong temani aku sebentar." Rania memutar bola mata. "Aku capek." "Kamu tuh sakit, ya istirahat aja, ngapain manggil-manggil terus?" Baskara menatapnya dengan mata yang sayu. "Kamu udah gak sayang aku lagi, ya?" Rania menunduk sebentar, lalu berkata lirih, "Aku cuma gak tahu lagi apa yang aku rasain." Hening. Hujan di luar semakin deras. Di dada Baskara, rasa sesak itu kian menekan. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah, bukan karena waktu, tapi karena cinta yang dulu ia pikir nyata, kini mulai mati. Keesokan harinya, Rania menerima pesan dari Riko. "Aku tahu ini salah, tapi aku gak bisa bohong, Ran. Aku suka kamu." Tangannya gemetar saat membaca, tapi entah mengapa, bukan karena marah. Ia tersenyum kecil, mengetik balasan singkat. "Aku juga." Dan dari pesan itulah, segalanya mulai benar-benar retak.
Langit yang dulu bersinar emas kini mulai pecah, satu persatu. Hari-hari di rumah itu semakin hampa. Dulu, setiap sudut rumah dipenuhi tawa dan obrolan hangat antara Baskara dan Rania. Namun kini, hanya suara napas berat dan batuk yang memecah keheningan. Tubuh Baskara makin kurus, kulitnya pucat, dan langkahnya sering gontai. Ia berusaha kuat, tapi penyakit yang dideritanya, komplikasi lambung dan paru akibat stres kerja berlebih, pelan-pelan menggerogoti tenaganya. Rania jarang di rumah. Alasannya selalu sama. Aku butuh udara segar. Kadang pergi ke salon, ke butik, atau sekadar mengunjungi teman-temannya yang hidupnya lebih glamor. Tapi akhir-akhir ini, setiap kepergian Rania selalu berujung di satu tempat, kantor Baskara. Tepatnya di ruangan Riko. Riko, pria berusia 32 tahun, tinggi, rapi, berwajah tegas namun punya senyum yang memikat. Ia dikenal disiplin dan loyal kepada Baskara. Namun di mata Rania, Riko adalah sosok muda yang bersemangat, perhatian, dan, yang paling penting, tidak terikat. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas basa-basi, seperti, "Mas Riko, suamiku gimana di kantor akhir-akhir ini?" "Masih kuat, Bu Rania. Tapi saya lihat beliau sering memaksakan diri. Harusnya istirahat." Perhatian kecil seperti itu menyalakan sesuatu di hati Rania yang lama padam. Ia merasa diperhatikan, merasa istimewa. Lama-lama, percakapan ringan berubah menjadi makan siang bersama. Dari makan siang, berlanjut menjadi obrolan pribadi, lalu perhatian-perhatian kecil. Di satu sore, saat hujan turun deras di luar jendela kantor, Rania datang mengenakan mantel krem panjang. Riko yang sedang menutup laptop menatapnya sambil tersenyum. "Sendirian, Bu? Hujan begini enaknya jangan keluar rumah." "Aku bosan, Mas Riko. Rumah sepi. Baskara tidur terus, aku juga gak tahu harus ngapain." Riko mendekat. Ada jarak hanya sejengkal di antara mereka. Suara rintik hujan menutupi detak jantung yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. "Kadang kita butuh teman bicara, ya, Bu?" "Iya, dan sepertinya aku sudah nemu orangnya," bisik Rania sambil menunduk. Sejak hari itu, batas di antara mereka perlahan kabur. Sementara itu, Baskara di rumah berjuang sendirian. Kadang ia memandangi piala-piala penghargaan di ruang kerja, bukti kerja keras yang dulu membuatnya bangga. Tapi sekarang, semua terasa hambar. Ia pernah mencoba mengajak Rania bicara, berharap istrinya mau menemaninya melewati masa sulit. "Rania, aku tahu aku nggak bisa banyak kasih seperti dulu. Tapi aku butuh kamu di sini," katanya dengan suara lemah. "Aku juga capek, Bas. Tiap hari kamu ngomel, batuk, tidur, batuk lagi. Aku butuh kehidupan normal," sergah Rania ketus sambil menentakkan kaki keluar kamar. Baskara terdiam. Kata-kata itu menancap dalam, lebih sakit dari penyakitnya sendiri. Beberapa bulan berlalu, perusahaan semakin terpuruk. Proyek besar dibatalkan, beberapa klien hengkang karena menilai perusahaan tak stabil. Di rapat direksi, Riko mengambil alih banyak keputusan. Ia mulai jarang melapor kepada Baskara, lebih sering bertindak sendiri. Bahkan, beberapa staf mulai melihatnya sebagai pemimpin baru. Baskara tahu, tapi ia terlalu lemah untuk menegur. Ia percaya pada Riko. Dulu ia yang mengangkat Riko dari bawah, membimbingnya hingga menjadi tangan kanan. Tapi siapa sangka, pria itulah yang mulai mengambil segalanya darinya, termasuk istrinya. Suatu malam, Baskara mendengar Rania berbicara di telepon dari ruang tamu. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar. "Iya, sayang, aku juga kangen. Tenang aja, sebentar lagi aku bebas. Aku udah gak tahan hidup sama dia." Dunia Baskara seolah runtuh. Tangannya gemetar, matanya memanas. Tapi ia tak beranjak, hanya berdiri di balik pintu kamar dengan dada yang sesak.
Ia tahu, kalau ia keluar sekarang dan menegur, mungkin hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Malam itu, ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Gambar itu memudar seiring waktu, seperti cintanya yang perlahan terkikis. Pagi berikutnya, dokter datang ke rumah untuk kontrol. Ia memandang Baskara dengan raut serius. "Pak Baskara, saya sudah lihat hasil laboratorium terakhir. Penyakit Bapak makin parah. Bapak harus banyak istirahat, hindari stres." Baskara tersenyum lemah. "Kalau stres itu bisa dihindari, Dok, mungkin saya sudah sembuh sejak lama." Dokter hanya menghela napas panjang. Setelah pergi, Baskara duduk di kursi dekat jendela, menatap halaman depan. Rania baru saja keluar rumah dengan mobilnya. Ia tahu, istrinya tidak pergi ke salon kali ini. Tapi ia tak lagi punya tenaga untuk mengejar atau menuntut penjelasan. Ia hanya menatap foto pernikahan itu sekali lagi, lalu berbisik, "Kalau kamu bahagia dengan dia, Ran, aku ikhlaskan." Tapi ingat, roda itu berputar. Beberapa minggu kemudian, Rania benar-benar meninggalkan rumah itu. Ia datang bersama Riko. Baskara yang sudah terbaring lemah di kasur hanya bisa menatap ketika dua orang itu berdiri di ambang pintu kamar. Rania mengenakan gaun sederhana, tapi wajahnya tanpa sedikit pun belas kasihan. "Bas, aku gak bisa terus kayak gini. Aku gak mau hidup miskin, gak mau jadi penjaga orang sakit." Kamu sadar kamu ngomong ke siapa?" Suara Baskara bergetar. "Aku sadar. Aku ngomong ke suamiku, yang sekarang bukan siapa-siapa." Riko berdiri di sampingnya, menatap Baskara tanpa bicara. "Kamu?" "Riko, aku anggap kamu saudara." Riko menunduk sedikit, tapi tidak berkata apapun. Rania melemparkan map ke kasur. Di dalamnya ada surat cerai yang sudah ia tanda tangani. "Tanda tangan aja, Bas. Biar semuanya selesai." Air mata Baskara mengalir, tapi bukan karena kehilangan wanita itu, melainkan karena menyadari betapa hancurnya hatinya oleh dua orang yang paling ia percaya. Ia menatap Rania dengan tatapan kosong, lalu berkata pelan, "Baik, Rania. Tapi ingat, satu hari nanti kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya." Rania tak menjawab. Ia memutar tubuh, menggandeng tangan Riko, dan pergi. Pintu kamar tertutup. Hening. Hanya suara napas lemah Baskara dan detik jam yang terus berdetak. Tapi yang tak mereka tahu, Baskara masih punya simpanan rahasia, rekening khusus atas namanya di luar negeri, hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, senilai 1 triliun rupiah. Uang itu tak pernah ia sentuh, karena niatnya dulu untuk diwariskan jika nanti punya anak. Namun kini, ia tahu, uang itu akan jadi penyelamat. Bukan untuk balas dendam, belum saatnya, melainkan untuk memulai kembali dari nol. Baskara kini tinggal sendiri. Ia menatap langit jingga, lalu berkata lirih, "Kau boleh ambil hartaku, cintaku, bahkan kesetiaanku. Tapi kau tak akan pernah ambil semangatku." Langit seolah menjawab dengan cahaya oranye lembut yang jatuh ke wajahnya. Baskara tersenyum kecil, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. 3 tahun telah berlalu sejak malam di mana Rania meninggalkan Baskara yang terbaring sakit di kasur rumah sakitnya. Banyak hal berubah sejak itu, dan semuanya berawal dari keputusan kecil yang tak disangka akan mengubah segalanya. Setelah Rania pergi, Baskara benar-benar memulai dari nol. Rumah megah yang dulu menjadi kebanggaannya terjual untuk biaya pengobatan dan menutupi utang perusahaan yang hampir bangkrut. Ia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, rumah mungil dengan 1 kamar tidur dan ruang tamu sederhana. Tapi justru di tempat itulah ia menemukan kembali ketenangan yang lama hilang. Setiap pagi, ia berusaha berjalan di halaman kecilnya, menatap matahari yang terbit. Badannya masih lemah, tapi semangatnya tumbuh pelan-pelan. Ia mulai membaca buku-buku bisnis lama, menulis ide-ide baru,
dan menata ulang langkahnya. Sampai akhirnya, ia menghubungi seorang teman lama, Dimas, mantan rekan bisnisnya yang dulu keluar dari perusahaan karena tak tahan dengan ambisi Rania yang terlalu ikut campur. "Aku mau mulai lagi, Mas. Tapi kali ini bukan untuk gaya hidup atau gengsi. Aku mau buat usaha yang benar-benar bermanfaat," kata Baskara pelan di telepon. "Kalau begitu, aku ikut," jawab Dimas. "Aku masih percaya sama kamu, Bas." Mereka berdua memulai dengan modal dari tabungan rahasia Baskara, sebagian dari uang 1 triliun yang disimpannya di rekening luar negeri. Tidak semuanya digunakan, hanya secukupnya untuk membangun kembali pondasi perusahaan baru, kali ini di bidang teknologi ramah lingkungan. Baskara menamai perusahaannya Sembara Group, dari kata sembuh dan berdaya. Butuh waktu, tenaga, dan kesabaran, tapi perlahan perusahaan itu mulai bangkit. Konsepnya unik, bisnisnya jujur, dan Baskara bekerja dengan hati. Para pegawai muda menghormatinya bukan karena kekayaan, tapi karena keteladanan. Dari bulan ke bulan, omzet perusahaan meningkat tajam. Proyek demi proyek berdatangan, bahkan banyak investor asing yang tertarik. Tak butuh waktu lama, Sembara Group menjadi sorotan bisnis nasional. Di balik meja kerjanya yang baru, Baskara duduk dengan tubuh lebih segar, wajah lebih cerah, dan mata yang penuh keteguhan. Di sana, tak ada lagi lelaki rapuh yang dulu ditinggalkan istrinya. Yang tersisa hanyalah pria yang pernah hancur, tapi memilih bangkit, bukan menyerah. Sementara itu, di sisi lain kota, Rania hidup dalam kondisi sebaliknya. Setelah bercerai dengan Baskara, ia hidup bersama Riko. Awalnya, semuanya tampak manis. Mereka tinggal di apartemen mewah hasil menjual perhiasan dan aset Rania yang dulu dibeli dari uang Baskara. Tapi kehidupan glamor itu tak bertahan lama. Perusahaan Baskara lama benar-benar gulung tikar, membuat Riko kehilangan pekerjaan dan reputasinya. Mereka mencoba memulai usaha kecil, tapi gagal. Riko mulai sering marah, bahkan ringan tangan. "Dulu kamu bilang, hidup sama aku bakal lebih baik. Sekarang kita cuma makan mie instan tiap hari," bentaknya suatu malam. "Jangan salahin aku, Riko. Kamu yang gak becus cari uang," balas Rania dengan suara tinggi. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai hari-hari mereka, sampai akhirnya Riko meninggalkan Rania begitu saja. Rania kini hidup sendirian di rumah kontrakan kecil, berjualan baju bekas secara online untuk bertahan hidup. Setiap kali melihat berita bisnis di televisi, ia selalu menatap layar dengan mata kosong, seolah menyesali sesuatu yang tak bisa diulang. Beberapa minggu kemudian, Rania datang ke sebuah kantor besar untuk melamar pekerjaan. Ia sudah tak punya banyak pilihan. Usia hampir 35 tahun, tak punya pengalaman kerja nyata, dan nama baiknya pun pudar. Ia mendengar dari seorang teman bahwa ada lowongan sekretaris di perusahaan besar, Sembara Group. Ia tidak tahu kalau itu milik Baskara. Begitu sampai di lobi, ia disambut suasana megah. Lantai marmer mengilap, dinding kaca tinggi, dan logo Sembara Group terpampang besar di belakang resepsionis. "Selamat pagi, Ibu. Bisa saya bantu?" sapa resepsionis ramah. "Saya mau melamar posisi sekretaris. Ini berkas saya." Resepsionis mengambil map itu, lalu memandangi nama di atasnya. Matanya sedikit membesar, tapi segera ia menutupi ekspresinya. "Baik, Ibu. Mohon tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, seorang pria datang. Tingginya masih sama seperti dulu, tapi wajahnya tampak lebih lelah, sedikit kusut. Rania menatapnya tak percaya. "Riko? Rania? Kamu juga di sini?" Ternyata Riko juga datang untuk melamar pekerjaan sebagai staf administrasi. Dunia seolah berputar aneh. Dulu mereka datang ke perusahaan Baskara untuk menertawakannya, kini mereka berdiri di perusahaan miliknya untuk memohon pekerjaan. Tak lama, resepsionis kembali. "Maaf, Bapak dan Ibu,
Mohon tunggu dulu di ruang tamu. Akan ada yang menemui. Mereka menunggu hampir setengah jam, mulai gelisah. Rico menggerutu. Pelayanan macam apa ini? Kita udah nunggu lama banget. Rania menunduk, malu. Tapi sebelum ia sempat menenangkan Rico, pintu ruang direksi terbuka. Seorang pria berjalan keluar dengan langkah mantap. Baskara. Ia mengenakan jas biru tua, wajahnya tenang, penuh wibawa. Seluruh staf yang melihat langsung berdiri memberi hormat. Rania terperangah, wajahnya memucat. Rico menegang, matanya melebar tak percaya. Bas? Pak? Baskara? Baskara berhenti tepat di depan mereka, menatap dua orang yang dulu menghancurkannya. Ia tersenyum tipis. Lama tak jumpa. Rico mencoba tersenyum, tapi gagal. Pak, ini cuma kebetulan. Saya sama Rania datang cuma buat melamar kerja. Aku tahu, potong Baskara dengan nada datar. Aku lihat berkas kalian. Rania menggenggam tangannya, suaranya bergetar. Bas, aku minta maaf. Aku bodoh waktu itu. Aku nyesel banget ninggalin kamu. Beberapa staf di sekitar mulai memperhatikan. Mereka tahu siapa Rania, kabar masa lalunya pernah jadi rahasia yang beredar di kalangan lama. Tapi mereka tak bersuara, hanya menatap dalam diam, menunggu reaksi sang pemilik perusahaan. Baskara menghela napas pelan, lalu berkata tenang namun dingin. Aku dulu pernah minta kamu bertahan di saat aku sakit. Tapi kamu memilih pergi. Sekarang, aku yang memilih untuk tidak memberi tempat bagi orang yang meninggalkanku. Rania terisak, berlutut di depan semua orang. Bas, aku mohon, aku gak punya siapa-siapa lagi. Baskara menatapnya lama, lalu menoleh ke arah security di dekat pintu. Tolong antar mereka keluar dengan baik. Pak, cukup. Nada suara Baskara tegas, tak terbantahkan. Rania dan Rico digiring keluar dari gedung megah itu. Di lobi, Rania menoleh sekali lagi, menatap sosok mantan suaminya yang kini berdiri di balik kaca besar lantai 2, melihat ke arahnya dengan ekspresi datar namun berwibawa. Ia meneteskan air mata, bukan lagi karena cinta, tapi karena penyesalan yang tak bisa ditebus. Malam itu, Baskara duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Ia membuka laci, mengeluarkan foto pernikahannya dulu. Wajah muda mereka berdua tersenyum bahagia. Ia menatap foto itu lama, lalu berkata pelan. Terima kasih, Ran. Kalau bukan karena kamu pergi, aku gak akan pernah belajar berdiri sekuat ini. Baskara tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya, ia bebas.